hidup ini, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita dengan hormat. Akan ada saat di mana kita merasa diremehkan, dipandang rendah, atau bahkan dianggap tidak berarti. Padahal, kita tahu bahwa setiap manusia memiliki nilai dan harga diri yang seharusnya dihargai. Namun bagaimana jika penghinaan datang terus-menerus? Bagaimana jika sikap tidak menghargai itu datang dari orang terdekat? Diam bukan selalu pilihan terbaik. Membalas pun bukan solusi bijak. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara menghadapi orang yang tidak menghormatimu. Berdasarkan filosofi Stoikisme yang telah bertahan selama ribuan tahun. Filosofi yang mengajarkan ketenangan, pengendalian diri, dan kekuatan dalam menghadapi dunia yang keras. 1. Sadari bahwa responmu lebih penting dari perlakuan orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, namun kamu bisa sepenuhnya mengendalikan responmu sendiri. Saat seseorang memperlakukanmu dengan tidak hormat, kamu punya 2 pilihan, membalas dengan amarah, atau menanggapi dengan bijak. Stoikisme mengajarkan bahwa perasaan kita datang dari pikiran kita sendiri, bukan dari apa yang dilakukan orang lain. Jadi, saat kamu merasa marah atau terluka karena sikap orang lain, sebenarnya itu karena kamu memberikan kekuatan pada mereka untuk mempengaruhimu. Lepaskan kekuatan itu. Ambil kembali kendali atas emosimu. Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih tinggi secara mental dibanding mereka yang tak bisa menghargai sesama. 2. Jangan memberi nilai lebih pada opini mereka. Seringkali, kita merasa sakit hati karena terlalu peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita memberikan terlalu banyak ruang dalam pikiran untuk mereka yang bahkan tidak pantas mendapatkannya. Dalam Stoikisme, diajarkan bahwa opini orang lain bukanlah kebenaran absolut. Apa yang mereka katakan tentangmu bukan cerminan dirimu yang sebenarnya, tapi cerminan dari siapa mereka. Jika seseorang tidak menghormatimu, itu lebih menunjukkan karakter mereka yang rendah, bukan nilai dirimu. Jangan izinkan dirimu tenggelam dalam penilaian yang tidak membangun. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu perjuangan dan niat baikmu. Jangan biarkan opini dangkal dari mereka yang tidak mengenalmu secara utuh mengganggu ketenangan batinmu. Hargai dirimu sendiri, bahkan ketika dunia seakan buta terhadap nilaimu. Karena harga diri sejati bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari keyakinan dirimu sendiri. 3. Jangan bereaksi, tapi bertindak dengan bijak. Orang yang tidak menghormatimu seringkali hanya ingin memancing emosimu. Mereka ingin melihatmu marah, kecewa, atau kehilangan kendali. Dan saat kamu bereaksi dengan emosi yang meledak, mereka merasa menang. Tapi Stoikisme mengajarkan satu hal penting, jangan bereaksi, tapi renungkan, lalu bertindak dengan bijak. Jangan langsung membalas dengan kata-kata kasar atau tindakan impulsif. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah cara untuk menahan diri agar tidak jatuh ke level mereka. Ambil jeda, tarik nafas, berikan waktu bagi dirimu untuk berpikir sebelum bertindak. Sikap yang tenang dan terkontrol adalah senjata paling tajam dalam menghadapi orang yang merendahkanmu. Mereka mungkin tidak akan berubah, tapi kamu tetap menjaga integritas dan kehormatan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, harga diri yang kamu pertahankan akan berbicara lebih keras daripada balasan apapun. 4. Jauhkan dirimu dari lingkungan yang meracuni mentalmu. Kadang, orang yang tidak menghormatimu bukan hanya sesekali menyakitimu, tapi mereka adalah bagian dari lingkungan yang terus-menerus meremehkan, merendahkan, dan melemahkan semangatmu. Jika kamu terus berada di tengah-tengah mereka, lama-lama kamu akan mulai mempercayai kata-kata buruk mereka. Kamu akan mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Itulah kenapa kamu harus berani mengambil langkah tegas. Keluar dari lingkungan yang toksik bukan berarti kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk memilih kesehatan mentalmu. Kamu tidak berutang kesetiaan pada orang yang terus menyakitimu. Kamu berhak berada di tempat yang membuatmu tumbuh, bukan hancur perlahan. Ingat, kamu adalah hasil dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Pilih dengan bijak siapa yang kamu izinkan untuk memengaruhi hidupmu. Lindungi ketenangan batinmu dengan menjaga jarak dari mereka yang tidak tahu caranya menghargai. 5. Fokus pada pengendalian diri, bukan mengubah orang lain. Salah satu prinsip paling mendalam dalam Stoikisme adalah, kita tidak bisa mengendalikan orang lain,
Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin kamu berharap suatu hari mereka sadar, berubah, dan mulai menghargaimu. Tapi menunggu perubahan dari orang lain adalah jalan panjang penuh kekecewaan. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana kamu merespons. Fokus pada bagaimana kamu menjaga nilai-nilaimu. Meski dikelilingi oleh ketidakadilan dan perlakuan buruk, tindakanmu adalah tanggung jawabmu. Kamu bisa memilih untuk tetap bermartabat, meski tidak dihargai. Kamu bisa memilih untuk tetap sopan, meski diperlakukan dengan kasar. Itulah kekuatan sejati mengendalikan dirimu di tengah kekacauan. Orang boleh berlaku semaunya, tapi kamu tetap bisa tenang seperti samudra yang dalam. Dan ketika kamu terus melatih pengendalian diri ini, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang kuat, tapi juga pribadi yang damai. Dalam hidup, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tidak menghargaimu, sekecil atau sebesar apapun usahamu. Tapi ingat satu hal, nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jangan izinkan mereka yang tidak bisa menghargai menjadi alasan kamu kehilangan arah dan kepercayaan diri. Jadilah seperti gunung, diam, kuat, dan kokoh tak goyah, meski diterpa angin dari segala arah. Karena pada akhirnya, penghormatan sejati bukan sesuatu yang kamu minta dari orang lain, tapi sesuatu yang kamu berikan untuk dirimu sendiri.